Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah raya GPI Yehuda. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau telah kumpulkan kami kembali Bapa dalam ibadah raya ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpinnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami merasakan jamahan-Mu. Biarlah kami merasakan Tuhan lawatan-Mu, bahkan kesembuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Dia begitu baik bagi Anda dan saya. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Ralamana Shikinanan. Kau layak terima sembah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya dalam manaseh. Pagi hari ini Bapa. Ya Ralaman asyakat-akat masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah
Amin Bapa, kami menyembah. Ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan.
kami Bapa. Engkau yang layak kami agungkan pagi hari ini Tuhan. Karena tidak terukur kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami merenungkan kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terimalah segala pujian kami Bapa, sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Yes Bapa, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Engkau yang layak disembah Tuhan. Amin Bapa. Genap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari jemaat Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Yes Bapa. Sebab Kau layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tiada lama nasyikinana. Engkau yang layak Tuhan, terima pujian kami pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita pagi hari ini,
Mari kita tinggikan Dia, kita berikan penghormatan yang tertinggi, karena Dia Allah yang patut disembah, karena Dia bertahta di atas puji-pujian. Kiara labatashi kita kata-kata, kiara labatashi kita katakan, kiara labatashi kita kata-kata, kata-kata, sebab Kau layak Tuhan. Kiara katashi kita kata-kata, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, amin. Puji dan hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Memang benar tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kami bersyukur bisa memuji, kami bersyukur bisa menyembah-Mu. Biarlah Tuhan segala gunung tunduk, laut bergolak mendengar akan semua nama-Mu. Biarlah semua bangsa bersuka cita. Kami percaya Tuhan, dari mulut dan lidah kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat bagi kami semua. Pujian pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu pagi hari ini terjadi bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini yang indah ini, ketika kami bersama-sama dengan Tuhan mengagungkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Jika firman ini disampaikan, benar-benar isi hati-Mu. Karena kami rindu ketika Engkau mencari seorang pemuji dan penyembah, kamilah Tuhan yang dipersiapkan, dan kami mau menjadi alat-Mu, menjadi gereja-Mu yang masuk dalam hadirat untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih para pemusik dan WL Singer pagi hari ini. Biarlah suasana hadirat Tuhan, benar-benar kita masuk di dalam sebuah tema. Ya, saya rindu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan khususnya yang mendengarkan acara ini. Ya, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang siap untuk masuk dalam sebuah restorasi. Kita adalah bejana-bejana yang sudah dipulihkan, bejana-bejana yang sudah dibentuk kembali. Ya, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mau dipulihkan.
Kita adalah orang-orang yang mau dibentuk Tuhan. Sebab itu pagi hari ini izinkan kami sebagai hamba Allah ya untuk membagikan sebuah kebenaran firman ya. Suatu kelak nanti saya akan membagikan khusus tentang Pondok Daud ya yang dibangun kembali. Tetapi hari ini saya rindu untuk membagikan Allah mencari pemuji dan penyembah. Ya. Allah mencari pemuji dan penyembah. Dan dia mendapatkan itu. Ya. Itulah gerejanya. Dia mendapatkan itu gerejanya, umatnya yang masuk di dalam hadirat. Memberi waktu yang lebih untuk memuji, bahkan meninggikan dia. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat memang sebelum kita masuk ke dalam sebuah penjelasan ini, saya rindu kita buka dulu Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat yang ke-21. Saudara lihat kebenaran firman, hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara bagi gerejanya. Ya. Kisah 3 ayat 21. Firman Tuhan berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kata segala sesuatu artinya pada saat-saat akhir zaman ini Tuhan sedang mengerjakan pemulihan. Setiap umat-umat Tuhan harus mengalami yang namanya restorasi. Ketika nanti semua masuk dalam sebuah pemulihan, itulah waktunya Tuhan itu akan datang dan menjemput mempelainya. Maka dari sebab itu kalau kita perhatikan banyak negara-negara yang mengalami yang namanya pertobatan. Mereka mau dibaptis, mereka mau percaya Kristus. Karena itulah waktunya pemulihan sedang terjadi bagi umat-umat yang belum mengenal. Tetapi hari-hari ini Tuhan banyak memanggil, menarik mereka untuk dipulihkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita masuk dalam sebuah pemulihan ini, kita harus siap menjadi alatnya dipakai Tuhan ya, untuk memberitakan sebuah kebenaran firman, untuk masuk di dalam hadirat, untuk memuji dan memuliakan, meninggikan, menyembah Dia. Ya. Kalau kita lihat di dalam Allah mencari pemuji dan penyembah, memang ayat yang paling tepat adalah Yohanes 4. Ya. Tetapi saya hari ini ingin membagikan ya, sebuah kebenaran firman ini, bahwa kenapa ketika kita Allah mencari pemuja dan penyembah, dan Dia mendapatkan gerejanya, Tuhan rindu supaya gerejanya siap. Ketika kita masuk dalam hadirat pujian penyembahan ini, maka Tuhan juga ingin bekerja secara spektakuler. Supranatural ingin bekerja penuh. Tetapi Dia rindu wadah ini harus dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Yang pertama itu hati. Ketika kita masuk dalam sebuah pujian penyembahan, Tuhan rindu hati kita terlebih dahulu dipulihkan. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita ini memelihara api. Kita memelihara kebenaran. Kita memelihara supaya Roh Kudus itu tetap berdiam dalam diri kita. Kita rindu supaya kita memelihara kebenaran firman menjadi sandaran. Karena Dia adalah batu penjuru buat kita. Firman adalah firman yang hidup yang kita pegang. Iman harus kita pelihara, kepercayaan harus kita pelihara.
Ya. Yang ketiga, memberi korban ucapan syukur. Di tengah-tengah proses kehidupan, di tengah-tengah situasi keadaan, Tuhan rindu. Inilah waktunya sebuah pemulihan. Bagaimana gerejanya harus siap dipakai. Dan dia menemukan gerejanya menjadi pemuji dan penyembah. Maka gereja Tuhan harus memberikan korban ucapan syukur yang keluar dari mulutmu. Pujian nilainya sama dengan korban hewan di kemah suci. Nanti kita akan ketemukan ayatnya. Kenapa dikatakan pujian sama nilainya dengan korban hewan kemah suci? Saudara, pagi hari ini saya rindu supaya kita semua benar-benar memperhatikan, ya, kalau di dalam sebuah kebenaran firman, di dalam kitab Yesaya 14, ya, dikatakan dalam Yesaya 14, mari kita buka Yesaya 14. Ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bintang timur. Ya. Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu Halel. Ya, Halel, Haleluya. Ya, pujian, malaikat pemuji Halel. Ya, Haleluya. Ya. Artinya bahwa pujilah Tuhan. Nah, malaikat pemuji ini Alkitab mencatat engkau sudah jatuh. Kalau kita kenal memang tidak dicatat dalam Alkitab itu Lucifer. Ya. Tetapi Alkitab tidak mencatat nama itu. Yang dicatat adalah bintang timur. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan Halel. Dan dikatakan begini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Di dalam kebenaran firman ini, saudara lihat, bagaimana yang namanya bintang timur atau Halel atau ya malaikat yang sudah jatuh ini, atau Lucifer yang saudara kenal, ya. Yang pertama adalah dikatakan dia itu mempunyai keinginan. Aku hendak naik ke langit. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga dikatakan, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Yang keempat dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Yang kelima, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara lihat betapa yang namanya dulunya dia seorang pemuji. Dia malaikat pemuji. Hari-hari bagaimana kehidupannya memuji dan menyembah. Tetapi oleh karena keinginan, makanya waspada bagi para pemuji. Saudara berjaga-jaga di sini. Setan akan berusaha menjatuhkan. Kenapa? Ketika kita dilihat pujian pelayanan kita, pemain musik atau pujian kita, ya, tim worshiper, ya, ketika kita menaikkan sebuah pengagungan,
Ketika orang mendengar dan merasakan hadirat, orang mengeluh-ngeluhkan, orang melihat bahwa dengan tim ini atau WL ini hadirat ada. Tanpa WL atau pemain musik ini hadirat rasanya tidak ada. Ya. Maka tim itu merasakan bahwa waduh, pelayanan ini bisa berhasil tergantung saya. Itu waspada. Waspada. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bintang Timur ini awalnya dikatakan aku hendak naik ke langit. Dia ingin lebih. Ya, dia ingin lebih. Dikatakan aku hendak mendirikan tahtaku. Mengatasi bintang-bintang Allah dari semua malaikat-malaikat. Dikatakan aku hendak mendirikan tahtaku. Sombong. Saudara lihat, bahkan di sana dikatakan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Dia ingin mendepak. Dia ingin menyaingi Allah. Saudara, ketika keinginan ini muncul, saudara harus memperhatikan benar-benar bahwa di dalam kedagingan, kehidupan gerejanya, Tuhan ingin mempercayakan, sebagaimana Tuhan ingin mempercayakan Daud sebagai pemuji, penyembah. Setan berusaha menjatuhkan Daud. Dan dia berhasil ketika Daud jatuh bersama Batseba. Tetapi Daud mau dipulihkan, mau direstorasi. Daud punya kesempatan. Ya. Tidak bagi Yudas. Yudas tidak punya kesempatan. Ada banyak kok daripada pelayan-pelayan Tuhan pada hari-hari ini ketika Tuhan memberikan sebuah pekerjaan atau Tuhan ingin memberikan sebuah kepercayaan. Ketika kita jatuh, Tuhan masih memberikan kesempatan. Tetapi tidak kepada Yudas dan tidak kepada Ananias Sapira. Maka dikatakan kalau dalam kebenaran firman engkau perhatikan. Yeremia, perhatikan. Bagaimana engkau masuk ke dalam sebuah orang yang membuat daripada bejana, priuk. Perhatikan di situ. Ketika dia benar-benar tidak sesuai dibentuk, maka itu dihancurkan dan dibentuk kembali. Dihancurkan, dibentuk kembali. Kita masih punya kesempatan. Ya. Oleh sebab itu saudara lihat, Allah sangat membenci kesombongan. Bintang Timur ini punya roh kesombongan. Maka itu para pelayan-pelayan Tuhan hati-hati dengan roh kesombongan. Hati-hati ketika kita merasa kita lebih. Hati-hati kita merasakan bahwa dengan pelayanan kita orang banyak dipulihkan. Hati-hati. Setan akan bekerja untuk menarik kita, menjatuhkan kita. Yekesiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Malaikat jatuh langsung dibuang. Tapi manusia jatuh dibentuk kembali. Saudara adalah gambar diri Allah yang dibentuk dari bumi. Malaikat dibentuk, diciptakan dari roh. Ketika jatuh, dibuang. Dan pembuangannya itu ada di bumi.
Saudara yang terkasih, kalau hari-hari ini kita mengalami kejatuhan, Bapa di sorga akan membentuk, mengembalikan posisimu untuk menjadi bejana yang dipakai kembali oleh tuannya. Maka dari itu saudara yang terkasih, siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau hari-hari ini Tuhan rindu untuk mencari, untuk mendapatkan seorang pemuji dan penyembah itu Anda dan saya. Mari kau berikan waktumu setiap hari, naikkan ucapan syukur. Kenapa? Karena dia harus diagungkan. Dia harus dipuji untuk menggantikan posisi Lucifer ini. Bapa mencari siapa menjadi pengganti bintang timur ini. Dan dia dapatkan di bumi, yaitu Anda dan saya. Maka dari itu, kalau kita masih punya napas, kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, jangan keraskan hatimu, jangan engkau memuaskan kedaginganmu, tetapi engkau belajar, engkau dipakai untuk meninggikan dia, untuk masuk memberikan waktu, apakah itu di dalam jam-jam ibadah, apakah itu di dalam jam-jam pertemuan, apakah itu hari-hari engkau sedang dalam perjalanan di mobil, perjalanan engkau sedang bekerja, engkau sedang mungkin ada di rumah. Belajar engkau mengucap syukur, memuji, mengagungkan dia. Siapa kita di hadapan Tuhan? Terkadang kita merasa kuat. Tidak sedikit kita mengalami seperti periuk yang dalam kitab Yesaya 30 itu dihancurkan. Kita menganggap ketika kita menyelesaikan persoalan kita lari kencang. Memakai kuda pacu. Tetapi firman Tuhan berkata, musuhmu lebih kencang lagi. Kalau hari ini saudara tidak mau setiap kata-kata saudara untuk mengucapkan pujian pengagungan kepada Tuhan, saudara lihat baik-baik Yesaya 40 ayat ke-15. Yesaya 40 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Bangsa-bangsa seperti setitik air. Kita ada di dalam bangsa-bangsa. Bahkan dikatakan dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Bayangkan, pulau-pulau dikatakan beratnya seperti setitik abu. Ya. Tidak lebih dari abu halus beratnya. Lalu kita ada di dalam bangsa-bangsa, kita ada di dalam pulau-pulau, artinya siapa kita? Kita nggak bisa dihitung betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Kalau pulau-pulau saja dikatakan seperti debu halus beratnya. Kalau dikatakan bangsa-bangsa seperti titik air, lalu kita seperti apa? Kenapa kita mesti sombong dan mengagungkan diri kita? Mengagungkan pelayanan kita, siapa kita? Di hadapan mata Tuhan, kita ini lebih kecil daripada bangsa-bangsa.
Kita ini lebih kecil daripada setitik air. Lalu apa haknya kita untuk tidak mau datang kepada Dia? Apa haknya kita untuk tidak memuji Dia? Apa haknya kita untuk tidak mengagungkan Dia? Saya mau katakan kepada kita semua hari ini, banyak kita cuek. Banyak kita itu tidak mau melihat siapa Allah itu. Siapa Yesus itu, siapa Tuhan kita. Kita menganggap sepele Tuhan. Kita menganggap Dia itu tidak ada. Atau mungkin kita menganggap Dia itu seperti sampingan. Kapan dibutuhkan kita cari. Kalau tidak dibutuhkan, kita tidak mau cari Dia. Siapa kita? Bangsa-bangsa aja dikatakan setitik air. Setitik air. Lalu kita ini seperti apa? Kenapa kita menyombongkan diri kita? Kenapa kita menganggap diri kita hebat? Kalau hari ini kita bisa ada, maka kita wajib meninggikan Dia. Wajib mengagungkan Dia. Wajib memuji Dia. Wajib. Saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Saudara lihat. Coba kita perhatikan. Daud. Di dalam 1 Tawarik 25 ayat 7 sampai 31, kitab Mazmur juga berkata, Tuhan itu bertata di atas pujian. Dan di dalam kitab 1 Tawarik 25 ayat 7 sampai 31, saudara akan temukan di situ para pemuji dan para pemusik. Jumlahnya itu 288 orang pemusik. Terdiri dari 24 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 12 orang. Daud mau selama 12 orang ini dalam satu kelompok ini memuji meninggikan selama 24 jam. Kelompok pertama terdiri dari 12 orang. Memuji, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Tidak meminta-minta, tetapi mengagungkan, meninggikan Dia. Memuji Dia. Kelompok kedua masuk memuji, meninggikan untuk menggantikan kelompok pertama. Dan seterusnya. Sampai kalau kita lihat di ayat 31, saudara yang terkasih, 12 orang terakhir memuji, meninggikan Dia. Artinya, betapa Daud ini memperhatikan dengan sungguh. Kalau kita lihat, belum yang di depan pintu, belum lagi para pemusik-pemusik yang lain itu ada sekitar 4.000. Daud mempersiapkan ini semua. Selama 1 hari penuh, 24 jam, bergantian memuji, meninggikan Dia. Kalau kita perhatikan, ada Indomaret, ada Alfamart. Dia melayani 24 jam kepada para konsumen. Kalau kita perhatikan, ada tempat-tempat tertentu, Indomaret, Alfamart itu 24 jam. Ada shift, bergantian. Sama seperti Daud ini, mempersiapkan sebuah pelayanan.
288 orang ini dibagi. Lalu saudara memuji Tuhan di hari Minggu hanya 15 menit. Mungkin 30 menit puji Tuhan. Betapa sedikitnya. Kalau dalam satu minggu hanya kita memuji di gereja saja, itu pun setengah jam atau 15 menit. Bagaimana mungkin untuk menggantikan posisi bintang timur ini? Bagaimana mungkin kita ditemukan untuk menggantikan posisi Lucifer ini? Tuhan rindu. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat 164 dikatakan Daud itu 7 hari sekali memuji Tuhan. Bayangkan. Betapa pentingnya. Apakah di dalam setiap perkataan keluar praise the Lord? Atau kata-kata keluhan? Atau kata-kata yang melemahkan? Atau kata-kata yang bersungut-sungut? Sama seperti di padang gurun 40 tahun. Daud paham benar bagaimana merebut hati Tuhan. Nanti suatu kelak saya akan bahas tentang pondok Daud. Kenapa? Kenapa dikatakan kepada Nabi Amos, Amos, bangun kembali pondok Daud. Amos 9. Tetapi kenapa Tuhan tidak berkata, bangun kembali kemah Musa. Tuhan rindu kemah Daud. Hanya satu ruang. Tetapi di dalam satu ruang itu, ada pujian, ada pengagungan, ada Allah di situ. Ada tabut Tuhan di situ. Apa yang membuat gereja Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari tidak engkau ucapkan? Saudara lihat, kalau di dalam Yekesiel 47 itu, mulut kita itu seperti namanya pintu gerbang timur. Air yang keluar dari pintu gerbang timur itu menghidupkan makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di air, yang di darat, semua mendapatkan kehidupan. Itulah mulut kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani, Tuhan rindu supaya gerejanya memberikan pujian. Coba lihat dulu dalam kitab Ibrani 13. Ya, kitab Ibrani 13. Ayat ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir. Dalam terjemahan The Message, dia katakan, mari kita mengambil tempat kita di luar bersama Yesus, tidak lagi mencurahkan darah korban hewan yang ada di kemah suci itu, tidak lagi mencurahkan darah korban hewan, ya, tetapi mencurahkan pujian korban dari bibir kita kepada Tuhan dalam nama Yesus. The Message berkata, no longer pouring out the sacrifice.
such as blood of animal. Jadi kalau kita perhatikan benar-benar, nilai daripada korban hewan itu sama dengan korban pencurahan puji-pujian. Korban puji-pujian itu nilainya sama. Alkitab berkata, supaya kita itu mengucapkan. Berapa banyak dari kita mendengar? Bukan tidak boleh saudara mendengar puji-pujian. Tapi sering yang saya perhatikan, kita dengar pujian, nikmati sudah. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi Alkitab berkata, nilainya lebih tinggi ketika engkau mengucapkan pujian daripada engkau mendengar. Ini yang hari-hari diucapkan oleh bintang timur. Ini yang hari-hari diucapkan oleh Daud. Selama 24 jam tidak berhenti. Pujian, pengagungan, praise the Lord. Mana lebih banyak engkau memaki Tuhan, bersungut-sungut, atau memuji? Yang keluar dari mulutmu. Engkau catat sendiri. 7 hari sekali Daud memuji Tuhan. Saudara berapa kali? Alkitab tidak mencatat 7 hari sekali Daud mendengar pujian. Tetapi dia menaikkan pujian. Orang yang memuji Tuhan itu ada di hati Tuhan. Ada malaikat, 3 malaikat yang dekat sama Tuhan. Mikael, Zibrail, dan malaikat Halel. Malaikat pemuji. Halel. Saudara lihat. Artinya, kalau bintang timur ini sudah dibuang ke bumi, siapa yang menggantikan? Posisi ini digantikan gereja. Artinya, siapa yang memuji, dia ada paling dekat dengan Tuhan. Bersyukur saudara hari-hari ini bisa memuji Tuhan. Saudara lihat, saya rindu saudara terkasih, mendengar itu baik, tetapi Tuhan rindu supaya kita memuji Dia. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Mazmur 50. Kita mari buka Mazmur 50. Ini penting. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, saudara, mari kita lihat. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayaran nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan minta pujian, korban syukur pujian. Tuhan tidak minta harta kekayaanmu. Itu punya Tuhan semua. Lembu-lembu punya Tuhan semua. Burung di udara punya Tuhan semua.
yang dia tidak miliki adalah yang memuji dia. Karena dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia butuh gereja, dia butuh umat-umat Tuhan untuk menyembah dia. Dia butuh saudara untuk memuji dia. Dia butuh saudara untuk menyembah dia. Datang ke hadiratnya. Kalau saya takut sama corona, bagaimana jemaat-jemaat yang saya layani? Kita atur 1,5 meter, bahkan lebih dari 1 meter. Kita atur harus pakai masker. Kita atur harus pakai ini para pelayan Tuhan. Cuci tangan, pengukur suhu, bahkan di tempat ini disemprot. Aman, jangan takut. Datang untuk memuji dia, mengagungkan dia. Ketika saudara masuk dalam pujian pengagungan, saudara menggantikan posisi bintang timur ini. Tuhan rindu semua masuk dalam hadirat. Bukan 1-2 orang tetapi berkomunitas memuji, meninggikan praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Persoalan boleh ada. Daud punya persoalan kehidupan. Anak-anak. Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana musuh-musuhnya? Bagaimana kehidupannya? Tetapi untuk pujian penyembahan Daud tidak pernah lalai. Dia mempersiapkan selama 24 jam para pemusik, para pemuji untuk menyenangkan Tuhan. Makanya Daud itu diberkati Tuhan. Di dalam kisah para rasul, di dalam kitab Amos pun dikatakan, bangun kembali pondok Daud. Tuhan rindu pondok Daud. Tuhan rindu ada pujian, pengagungan dari umat-umatnya. Kenapa? Kenapa penting pujian ini? Saudara lihat, di dalam kitab Yosua dikatakan bagaimana tembok Yeriko itu roboh ketika dinaikkan musik puji-pujian. Sangkakala disuarakan. Di dalam kisah 16 ayat 25 sampai 26 juga dikatakan di situ. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara dan dibelenggu, dia menaikkan sebuah pujian. Belenggu itu dipatahkan, dilepaskan. Dan pintu penjara terbuka. Ketika saudara menyanyikan pujian pengagungan, segala belenggu-belenggu yang mengikat saudara akan dipatahkan, dihancurkan. Segala pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Pintu kegagalan, pintu kebangkrutan, pintu penyakit akan diselesaikan dia. Akan terbuka. Setiap ladang-ladangmu akan terbuka oleh karena engkau menaikkan pujian. Maka saya rindu umat-umat Tuhan, para pelayan Tuhan. Dan mulai hari ini saya katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ada kalanya kita memuji yang untuk ke diri kita. Di dalam doa pergumulan. Tetapi ada doa pengagungan. Tidak untuk bergumul. Tidak untuk memuji diri kita. Tetapi untuk memuji hanya kepada Dia. Holy, holy. Naikkan. Bukan pujian kepada diri kita. Saudara, Yosafat di dalam kitab 2 Tawarik 20. Ketika dia ada dalam sebuah lembah dikepung oleh 3 suku bangsa.
dia terdesak. Dia berseru kepada Tuhan. Dan barisan pemuji, pemusik, dia taruh paling depan. Dan dia diselamatkan. Bahkan dia menjara selama 4 hari tidak habis-habis harta musuh-musuhnya. Ketika engkau bekerja, ketika engkau mulai membuka usaha, ketika engkau naikkan sebuah pujian pengagungan, itu menarik, itu ada daya magnet untuk memberkati setiap apa yang kau kerjakan. Pujian itu daya magnet. Sakra vessel. Sakra vessel. Praises from our lips up to God in Jesus' name. Mulutmu itulah sebuah korban yang harus kau naikkan. Makanya saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, ketika memuji, jangan memuji di dalam hati. Apalagi hanya mengap-mengap. Tahu mengap-mengap? Hanya buka suara. Hanya buka mulut tetapi tidak bersuara. Tuhan mau dengar. Seperti dulu Tuhan mendengar malaikat Helel ini. Atau bintang timur ini. Dan dia ingin mendengar dari gerejanya. Mendengar dari umatnya. Mendengar dari WL singer. Mendengar dari pemusik. Mendengar dari jemaat-jemaat Tuhan. Bukan anggu-anggu. Bukan hanya sekedar dengar tetapi mengucapkan. Karena kuasa pujian ketika dinaikkan oleh Rasul Paulus dan Silas. Semua yang ada di penjara itu mendengar. Supaya kuasa pujian ini sorga menyatakan kuasanya kepada gereja Tuhan. Saya rindu dalam suatu hari nanti. Kita benar-benar pengagungan pemujian. Ya, khusus lagunya tidak boleh dicampur-campur. Tetapi itu pengagungan. Ya, itu yang saya rindukan. Bagi gereja Tuhan hari-hari ini, mari kita belajar. Supaya kita memahami. Jangan lagi ada roh kesombongan dalam diri kita. Kalau suaramu bagus, jangan sombong. Kalau engkau bermain musik hebat, jangan sombong. Karena kesombongan, iblis senang. Supaya bagaimana dia dijatuhkan, dia rindu juga para pelayan-pelayan Tuhan itu juga dijatuhkan. Hari ini, nanti saya akan bagikan untuk kelanjutannya. Karena saya tidak mau supaya dijadikan satu untuk penjelasan ini, ya. Saya rindu untuk supaya penjelasan ini dibagikan mengerti. Jangan terlalu banyak ayat, saudara terkasih. Saya rindu hari-hari ini supaya kita itu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan ketemu di dalam tema yang sama, ya, tentang pujian, penyembahan, supaya kita bisa masuk di tempat itu, masuk dalam hadirat. Tuhan Yesus memberkati kita. Narabaya sakata kalarabaya sakata kanarabaya sakata kalarabaya sen kinalarabaya sakata kalar narabaya sakata kalar. Haleluya Yesus. Mari kita agungkan Dia. Nalaramasan. Kami datang kepadamu Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah.
Bapa Engkau kudus. Allah semesta Kudus, Allah. Yes, kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bahwa Engkau Bapa yang baik. Bapa yang kami layak tinggikan. Bapa yang kami layak untuk dipuji. Layak untuk disembah. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, setiap umat-Mu adalah umat yang diberkati Tuhan. Hari ini kami menerima, kami mau Tuhan menjadi alat-Mu. Kami mau menjadi pengganti daripada bintang timur ini. Setiap mulut kami akan kami naikkan pujian, pengucapan syukur, pengagungan. Kami masuk dalam penyembahan kepadamu ya Bapa. Karena Engkau layak dipuji. Engkau disukakan dalam pujian kami. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kinala Rabaya Sakapa. Rabaya Sakapa Kala Rabaya. Kinala Rabaya Sakapa. Imarabaya Sakapa. Kinala Rabaya Sakapa. Kinala Rabaya Sakapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah setiap lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil, dan setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacitamu, kau diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.